Halo anak-anak, apa kabar? Kabar baik bukan? Nah, kita akan belajar bersama kembali pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pelajaran 1A, Diriku. Kita mau belajar apa ya? Bina, tahukah kamu kita mau belajar apa? Tentu aku tahu, Joni. Kita mau belajar menulis identitas dengan benar, menyebutkan perbedaan diri sendiri dan orang lain, menyebutkan sikap baik terhadap teman yang berbeda. Coba amati gambar berikut. Nah, Tuhan Yesus bersama siapa, anak-anak? Ya, bersama dengan anak-anak kecil. Mereka semua tampak gembira dan memperkenalkan namanya masing-masing. Mereka juga bertanya, ingin tahu nama kita masing-masing. Kita akan belajar mengenal bahwa setiap orang mempunyai nama dan keterangan dirinya yang berbeda satu dengan yang lain. Begitulah Tuhan menciptakan setiap anak istimewa. Mari memperkenalkan diri. Ini adalah contoh perkenalan diri. Anak-anak harus tahu siapakah namaku. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah atau ibu, dan alamat rumah, serta kegemaran atau hobimu. Anak-anak harus ingat betul karena itu adalah identitas di mana anak-anak supaya bisa memperkenalkan diri kepada yang lain. Nah, sekarang amati gambar dan dengarkan bacaan kitab suci berikut ini. Kelahiran Yohanes Pembaptis diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari ke-8 untuk menyunatkan anak-anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, dari bacaan tadi kita bisa merenungkan dengan menjawab pertanyaan berikut secara lisan. Siapakah nama yang dipilih oleh orang tua anak itu? Siapa anak-anak? Coba, siapa yang bisa? Ya, betul. Yohanes. Lalu, siapakah yang biasa memberi nama anak yang baru lahir di dalam keluarga?
Coba siapa yang tahu? Ya, benar. Orang tua kita, ayah dan ibu kita. Karena mereka bangga mempunyai anak seperti kalian. Nah, dari awal hingga akhir pelajaran 1 ini, Ibu memberi rangkuman. Coba anak-anak perhatikan ya. Yang pertama, setiap orang memiliki nama dan identitas diri yang khas. Kedua, nama yang kamu miliki adalah nama lengkap dan juga nama panggilan. Coba kamu ingat-ingat, nama lengkap itu nama yang sangat panjang, sedangkan nama panggilan adalah nama yang pendek. 3, identitas diri antara lain ada tempat dan tanggal lahir yang tadi sudah disebutkan, jenis kelamin, alamat rumah, nama orang tua, dan kegemaran. Namamu adalah pemberian dari ayah dan ibu yang diberikan sejak lahir. Identitas membedakan seseorang dengan yang lain, jadi itu adalah unik anak-anak. Maka Tuhan menciptakan setiap orang indah dan berbeda. Nah, dari cerita tadi, bacaan kitab suci, setelah anaknya lahir, Zakaria dan Elisabet, yaitu orang tuanya, memberi nama anak-anak mereka, yaitu Yohanes. Itulah nama istimewa yang mereka pilih untuk anaknya. Maka orang tua memberi nama yang kamu miliki itu sangat istimewa. Coba tanyakan pada orang tuamu, apa arti namamu? Pasti mereka sudah memilikinya. Sebelum anak-anak lahir, orang tua sudah berpikir, mau diberi nama apa ya anakku nanti ketika sudah lahir. Nama dan identitas diriku berguna agar orang lain mudah mengenal kita. Nama orang harus disebut dengan benar dan sopan. Nah, anak-anak, jika anak-anak menyebut nama teman atau orang tua, tentunya harus dengan sikap yang sopan dan juga bahasa yang sopan. Berikutnya kita akan belajar pelajaran 1B, diriku dan temanku. Coba amati gambar berikut ini. Ada kedua gambar, yaitu gambar 1 dan 2. Yang anak-anak lihat, mereka sedang tersenyum gembira. Gambar 1 mengatakan, aku dapat hadiah. Gambar 2, aku naik kelas. Gambar 3, mama, aku pulang. Gambar 4, nilaiku 100. Gambar pertama dan kedua adalah anak-anak yang berjenis kelamin perempuan. Coba kalian amati, apa bedanya anak perempuan yang di atas dengan gambar yang di bawah? Gambar ketiga dan keempat adalah anak laki-laki. Coba kalian amati perbedaannya ya. Mereka semua sedang tampak gembira. Mereka bertepuk tangan, mengangkat tinggi-tinggi kedua tangannya, dan mereka berseru, "Puji Tuhan." Nah, perbedaan apa saja yang nampak pada gambar kedua anak perempuan itu? Coba anak-anak amati baik-baik. Perbedaan apa saja yang nampak pada kedua anak laki-laki? Ya, ada perbedaannya ya anak-anak ya. Ya, gambar 1 dan 2 untuk anak perempuan, mereka berambut yang berbeda. Yang pertama, rambutnya ikal. Gambar 2, anaknya rambutnya keriting, betul.
Sekarang kalau anak laki-laki, coba anak-anak lihat. Betul sekali. Gambar 3, anak tersebut berbadan gemuk. Gambar 4, kurus. Perbedaan apa saja yang ada di antara teman-teman kalian? Coba anak-anak amati. Walaupun sekarang anak-anak ada di rumah, anak-anak bisa mengamati perbedaan yang ada pada keluarga. Seperti kakak, adik, papa, mama. Coba anak-anak perlihat perbedaannya. Bagaimana sikap baik terhadap teman yang berbeda? Coba, jika ada temanmu yang gendut, badannya besar, kira-kira apa yang kamu lakukan? Bolehkah anak-anak mengejeknya? Tidak boleh ya. Anak-anak tetap harus mengajak dia berteman. Nah, ternyata ada banyak macam-macam perbedaan di antara kita. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar. Ada anak kurus dan anak yang berbadan gemuk. Ada anak berambut keriting, ada juga yang lurus, ada juga yang ikal. Ada anak yang kulitnya putih, ada yang hitam atau sawo matang. Ada anak yang bentuk wajahnya bulat, ada juga yang lonjong. Dan masih banyak perbedaan lain yang dapat kita lihat di antara kita. Tuhan sengaja menciptakan setiap anak berbeda agar semua tampak indah dan istimewa. Maka, jadi kita harus bersyukur karena dirimu berbeda dengan orang lain. Mari kita menggali pengalaman kitab suci. Kitab suci kali ini diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 dilanjutkan 21 hingga 22. Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan rusuk yang diambil Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah Kejadian ini menceritakan bahwa manusia pertama, yaitu yang bernama Adam, diciptakan oleh Allah dengan jenis kelamin laki-laki. Sedangkan Hawa adalah teman yang diciptakan oleh Allah melalui tulang rusuk yang dimiliki oleh Adam. Tujuannya supaya Adam tidak sendirian. Dia memiliki teman untuk ngobrol, teman untuk bermain. Ya, demikian juga anak-anak harus memiliki teman yang banyak. Allah menciptakan Adam berbeda dengan Hawa. Adam tadi jenis kelaminnya apa, anak-anak? Laki-laki. Hawa jenis kelaminnya perempuan. Kita semua juga diciptakan berbeda seorang dengan yang lain. Perbedaan di antara kita itu baik karena semua istimewa. Anak berambut keriting sama istimewanya dengan anak berambut lurus. Begitu juga perbedaan lainnya. Semua indah dan istimewa. Sepantasnya kita gembira dan bersyukur kepada Tuhan, Allah Sang Pencipta.